Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral mustami'at, a'azzani Allah wa iyyakunna. Di antara suatu kenikmatan dari sekian banyak kenikmatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada umat ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan atau memilih hari Jumat adalah hari yang penuh dengan keberkahan kepada kaum muslimin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan keutamaan ini dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jika dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallahu 'anil jumu'ah man kana qablana." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyesatkan umat-umat sebelum kita dari hari Jumat. Fakana lil Yahudi yaumus sabti, maka orang Yahudi mereka memilih hari Sabtu sebagai hari besar, hari lebaran bagi mereka. Walid Nasara Yaumul Ahad,
Dan demikian pula orang Nasara, mereka memilih hari Ahad. Faja'allahu bina fahadana liyaumil jumu'ah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada kita dan memberikan petunjuk kepada kita untuk hari Jumaat. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Dan demikianlah mereka Yahud dan Nasara taba'un lana yaumal qiyamah, mengikuti kita pada hari kiamat. Nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kita, kata Rasulullah, adalah umat yang terakhir dari penduduk dunia ini. Wal awwaluna yaumal qiyamah, namun yang pertama pada hari kiamat. Maka di sini adalah merupakan suatu karunia yang besar di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemaha perkasaannya menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara atau di dalam keduanya, telah memberikan kepada kita hidayah kepada suatu hari yang merupakan hari kebesaran bagi umat Islam, yaitu hari Jumaat. Dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan umat Islam adalah umat yang paling pertama di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya surat Qaf ayat 38. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Dan sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Apa yang ada di langit dan di bumi di 6 ayyam, dalam 6 hari. Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya pada 6 hari atau dalam 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak merasa letih dalam hal tersebut. Penciptaan langit dan seisinya itu. Dan subhanallah, karunia dan keutamaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada umat ini bukan hanya sebatas itu, tetapi jauh lebih dari itu.
yakni Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi kita agama kita. Dan Allah Tabaraka wa taala ridha bagi kita agama kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wa la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, wala yuqbala minhu, maka sekali-kali Allah tidak menerima agama tersebut darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang merugi. Maka jelas karunia yang besar, yakni Allah Tabaraka wa taala menjadikan agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai agama penutup atas agama-agama yang ada sebelumnya, sebagai penyempurna atas agama-agama sebelumnya, sebagai pelengkap atas agama-agama sebelumnya, dan juga sebagai penghapus terhadap agama-agama sebelumnya. Sehingga Allah Tabaraka wa taala tidak menerima agama apapun dari seorang hamba yang beragama dengannya ketika telah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Islam yang dibawa olehnya. Dan Allah, semua ini karena keutamaan, rahmat dan karunia Allah. Kalau bukan, kita termasuk orang yang merugi di sisi Allah, sebagaimana meruginya orang-orang yang telah sesat dari jalan kebenaran. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalau saja bukan karena karunia Allah, bukan pula karena rahmat Allah kepada kalian, lakuntum minal khasirin, ya kalian termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah. Dan perhatikan ayat yang mulia ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah pada musim ketika beliau melaksanakan haji wada. Ketika itu Allah Tabaraka wa ta'ala menurunkan kepada beliau ayat yang mulia sebagai penutup
dari wahyu yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang terakhir. Yang suatu saat datang orang Yahudi kepada Umar bin Khattab. Lalu dia katakan, "Inna fikum ayatun." Sesungguhnya pada kalian, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat. Taqra'unaha fi kitabikum. Yang kalian baca di dalam kitab kalian. Lau nazalat alaina ma'syaral yahud. Kalau saja ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, latakhadna 'aidan, niscaya kami akan menjadikan hari itu sebagai hari Id, sebagai hari Lebaran. Hari turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari Lebaran bagi kami. Maka Umar bin Khattab pun bertanya, ayat apa itu? Lalu yang Yahudi tersebut membacakan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Dan ini adalah ayat yang terakhir atau wahyu yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan, renungkan kandungan yang ada dalam ayat yang mulia ini. Yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-Islam dina, dan juga pada hari ini aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Perhatikan ayat yang mulia ini. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Kata para ulama mengatakan agama Islam ini agama yang sudah sempurna. Agama yang tidak membutuhkan tambahan dan pengurangan. Namanya sudah sempurna. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Apanya yang ditambah? Praktek-praktek ibadah di dalamnya. Supaya mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Sehingga ayat ini memberikan pengertian bahwa semua jalan yang mendekatkan manusia ke surga itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah, maka sudah sempurna, selesai, tidak perlu ditambah. Yang tidak diajarkan oleh Rasulullah tidak boleh ditambah, dibuat. Dan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah juga tidak boleh dimasukkan dalam ibadah. Atau yang diajarkan oleh Rasulullah jangan menganggap karena dia masih kurang atau dia terlalu lebih tidak perlu dikurangi. Tidak sesuai dengan zaman, maka ibadah atau agama atau ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah ini tidak sesuai dengan zaman, tidak sesuai dengan kondisi, sehingga ini dibuang, dikurangi dari agama. Tidak boleh.
Karena agama sudah sempurna, tidak membutuhkan penambahan dan tidak pula pengurangan. Namanya sempurna. Maka dari itu dengan ayat ini, para ulama mengatakan raddun. Ayat ini adalah bantahan alal mubtadi'ati allatsina yuhdithuna asya'a wa yansibunaha ila ad-din wa hiya laysat minhu. Ayat ini adalah bantahan hujjah atas para ahli bid'ah, yaitu hujjah bantahan kepada orang-orang yang membuat-buat suatu praktek ibadah yang tidak berasal dari agama, lalu mereka menyandarkannya kepada agama. Bantahan kepada mereka. Karena memang al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan dari kalian agama kalian. Jadi apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sampai ketika itu, maka itulah agama. Apa-apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sampai ketika itu, maka itu bukan agama. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad bayyana lakum." Tidaklah tersisa satu perkara yang mendekatkan manusia ke surga dan menjauhkan manusia dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada mereka. Sudah dijelaskan. Jadi kalau ada suatu amalan yang manusia mengklaim bahwa itu dengan amalan tersebut yang mendekatkan diri kepada Allah, yang dia berusaha untuk mencari keridhaan Allah, mencari surga dengan itu, dan kita katakan apakah diajarkan oleh Rasulullah atau tidak? Kalau dia katakan tidak, maka kita katakan agama ini sudah sempurna dan tidak membutuhkan perkara baru yang engkau lakukan ini. Kenapa? Karena yang mendekatkan manusia ke surga dan Rasulullah belum jelaskan kepada kita, itu berarti agama ini belum sempurna karena belum tuntas Rasulullah menjelaskan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam memberikan batasan-batasan beragama supaya seseorang tidak leluasa seenak hatinya untuk membuat satu praktek-praktek ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat dalam urusan agama ini sesuatu yang bukan berasal dari agama, maka yang dibuat olehnya itu raddun, tertolak. Artinya, siapa yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tertolak, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan Rasulullah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd."
Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan laisa fi amrina, yang tidak ada perintah kami padanya, tidak ada contoh dari kami, bahwa raddun, maka amalannya itu tertolak, tidak diberikan pahala oleh Allah. Begitulah kaidah-kaidah di dalam Islam, kesempurnaan agama Islam dan karunia yang Allah berikan kepada umat Islam, yaitu Allah menyempurnakan agama bagi kita, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala meletakkan sejumlah aturan yang apabila seseorang berjalan padanya niscaya dia selamat, dan apabila seseorang keluar dari aturan-aturan tersebut maka dia binasa. Lalu datang sebahagian manusia karena dangkalnya pengetahuan agama mereka, lalu mereka mencoba-coba untuk mengambil kaidah-kaidah lain dalam beragama sehingga tersesatlah mereka. Maka di antara kaidah-kaidah yang menyesatkan manusia dalam beragama itu adalah merupakan satu jalan atau di antara kaidah yang telah berlaku pada orang-orang jahiliyah di zaman dulu, yaitu mereka ketika menjalankan agama, bukan mereka berpegang teguh dengan syariat Allah, tetapi mereka melihat kepada kuantitas, jumlah. Maka ada suatu kaidah yang menyebabkan tersesatnya orang-orang jahiliyah, dan ini peringatan kepada umat ini agar jangan tersesat sebagaimana tersesatnya orang-orang jahiliyah dalam beragama dengan agama yang telah disempurnakan oleh Allah ini, yaitu al-iqtirar bil aktsar, tertipu dengan jumlah yang banyak. Kadang-kadang orang mau beragama, mereka tertipu dengan jumlah yang banyak. Iya, tapi kan banyak orang melakukan yang seperti itu. Yang demikian itu kan pengikutnya banyak. Ada polisi, ada tentara, ada hansip, ada kamra, macam-macam. Banyak pengikut mereka. Banyak dilakukan atau diamalkan oleh manusia. Kalau kita mengikuti ini memang benar ada hadisnya, tapi jumlahnya sedikit. Oh, tak berarti yang banyak itulah yang benar. Itu adalah kaidahnya orang-orang jahiliyah dalam beragama. Orang-orang jahiliyah itu salah satu kaidah mereka dalam beragama yang membuat mereka tersesat adalah anggapan yang demikian, yaitu al-iqtirar bil aktsar, tertipu dengan kuantitas, tertipu dengan jumlah, wa yahtajuna bihi ala sihhati syai'. Lalu mereka berargumen dengan jumlah itu, dengan kuantitas itu, untuk mengatakan sesuatu yang para pengikutnya banyak atau jumlahnya banyak, itulah yang benar. Wa yastadilluna ala butlani syai'. Dan juga dengan kaidah ini mereka membuat kesimpulan bahwa suatu perkara agama, kalau sekiranya para pengikutnya sedikit atau jumlah orang-orang yang mengamalkannya sedikit, maka itu berarti perkara tersebut batil atau tidak benar. Kenapa mereka membuat kesimpulan demikian? Karena mereka sudah punya kaidah, yaitu tertipu dengan jumlah yang banyak.
Kalau mau beragama, kalau mau beramal, lihat yang banyak. Oh, yang banyak itu yang itu. Berarti benar. Kalau kita lakukan yang begini, kita kan cuma sendirian yang lakukan kayak gini di sini. Berarti ini salah. Oh, mayoritas manusia melakukan yang demikian, ini berarti benar. Karena pengikutnya banyak, mayoritas orang melakukannya. Kalau ada orang beragama dengan cara yang demikian, berdiri di atas prinsip tersebut, berjalan dengan metode itu, berarti orang ini telah berjalan pada jahiliyah, pernah berada di atas metode ini, dan mereka pun tersesat. Kalau begitu, di mana sisi kekeliruannya metode ini? Sisi kekeliruannya metode ini dibantah oleh Allah dalam banyak ayat dan juga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Dan kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka menyesatkan engkau dari jalan Allah. Loh, di sini kan kebanyakan. Kalau tadi kita tertipu dengan jumlah yang banyak, sementara Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam ayat ini, kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia, maka kebanyakan manusia itu menyesatkan engkau dari jalan Allah. Berarti kaidah yang mengatakan kebenaran ada pada mayoritas, itu kaidah yang keliru, kaidah yang batil, dibantah oleh Allah. Kenapa kata Allah selanjutnya, wa iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Wa iyattabi'una, dan mayoritas manusia itu mereka tidaklah mengikuti illa dhanna, kecuali prasangka saja. Nah, kalau kita lihat orang beragama cuma dengan dugaan, prasangka, maka inilah pijakan-pijakan agama yang ada pada mayoritas manusia yang membuat mereka sesat. Maka perhatikan, dalam ayat ini Allah katakan ada dua sifat bahaya dari manusia, mayoritas manusia, yaitu yang pertama menyesatkan, yang kedua mengikuti praduga. Begitu juga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187. "Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun." Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak tahu. Ini juga Allah membantah. Allah membantah bahwa kita berargumen dengan mayoritas dalam menilai suatu kebenaran dan menolak suatu kebenaran atau menerima suatu kebatilan dengan pijakan kita adalah jumlah mayoritas. Di sini Allah bantah. Allah katakan, akan tetapi kebanyakan manusia, mayoritas manusia itu tidak tahu. Wah, kalau keadaan manusia itu menyesatkan, keadaan mayoritas manusia itu mengikuti prasangka, keadaan kebanyakan atau mayoritas manusia itu tidak tahu alias jahil, berarti tidak bisa jadikan ukuran mayoritas untuk menimbang sebuah kebenaran atau sebuah kebatilan. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 102. "Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin." Wa ma wajadna, dan tidaklah kami dapati kebanyakan mereka itu menepati janji.
Wa wajadna aktsarahum, dan kami mendapati kebanyakan mereka itulah fasikun fasik. Di sini juga Allah menyebutkan bahwa mayoritas manusia itu tidak tepati janji, mayoritas manusia itu fasik. Loh, ternyata ayat-ayat ini memberikan keterangan kepada kita bahwa sifat-sifat jelek itu ada pada mayoritas manusia. Kalau ternyata demikian adanya sebagaimana yang Allah kabarkan dalam ayat-ayat yang mulia ini, maka itu berarti menjadikan mayoritas sebagai sandaran untuk membenahi atau untuk membedah yang benar dan yang salah. Itu adalah kaidah yang keliru, yang orang-orang jahiliyah dulu juga tertipu dengan kaidah tersebut. Begitu pula Rasulullah bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam ini mulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana dimulainya Islam. Fatuba lil ghuraba, maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang dianggap asing. Loh, ini justru Rasulullah mengatakan orang ini asing. Asing karena apa? Karena mereka minoritas. Di tengah-tengah mayoritasnya manusia berada dalam keadaan sesat. Mayoritas manusia berada dalam keadaan mengikuti prasangka. Mayoritas manusia berada dalam keadaan jahil. Mayoritas manusia berada dalam keadaan tidak menepati janji. Mayoritas manusia berada dalam keadaan fasik. Kalau Allah katakan, Rasulullah katakan, Islam itu datang dalam keadaan asing, minoritas, dianggap aneh. Begitu pula Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Hud berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidaklah beriman bersamanya illa fil qalil, kecuali sedikit saja. Justru dalam ayat-ayat ini Allah mengatakan bahwa kerap kali jumlah yang minoritas itu justru mereka berada dalam kebenaran. Maka dari situ kita katakan bahwa ternyata menjadikan kuantitas sebagai tolak ukur dalam menilai suatu kebenaran adalah merupakan prinsip yang salah, dan prinsip ini telah berjalan padanya orang-orang jahiliyah di zaman dulu yang juga membuat mereka menyimpang, tersesat, dan menolak kebenaran Islam. Yang begitu banyak karunia dan keutamaan yang kita sebutkan dalam mukadimah tadi. Sebahagian. Ada kita simpulkan dari kajian sore hari ini bahwa di dalam menimbang kebenaran atau standar seseorang untuk menilai suatu kebenaran itu bukan pada jumlah, tetapi pada seberapa banyak dan seberapa besar atau seberapa dekat seseorang beragama kepada Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana itulah yang diinginkan oleh Allah sebagai agama yang telah disempurnakan oleh Allah. Maka sebagai penutup pada kajian sore hari ini ada dua ucapan dari imam yang mulia, yaitu salah seorang dari guru Imam Syafi'i rahimahullah yang bernama Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah adalah merupakan salah satu guru dari guru Imam Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 198 Hijriah. Beliau berpesan kepada kita
dengan nasihatnya, wasluku subul al-haqqi wa la tastawhishu min qillati ahliha. Tempuhlah jalan-jalan kebenaran dan janganlah merasa kesepian dengan sedikitnya pengikut. Perhatikan ucapan Sufyan bin Uyainah, usluku subul al-haq wa la tastawhishu min qillati ahliha. Tempuhlah jalan-jalan kebenaran dan janganlah merasa kesepian dengan sedikitnya pengikutnya. Begitu pula nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimana rahimahullah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimana rahimahullah, seorang imam. Beliau berkata, al-amalu bi ghairil ikhlasi wala al-iqtida'i kal musafiri yamla'u jawfahu yuntiluhu wala yasta'uhu. Amalan yang dilakukan oleh seseorang tanpa keikhlasan dan ketundukan, yakni mengikuti Rasulullah, yakni amalan yang dilakukan tanpa ada padanya keikhlasan dan tanpa ada padanya mengikuti contoh Rasulullah, kal musafir yamla'u jawbahu yus'iluhu wala yanfa'uhu. Laksana seorang musafir yang memenuhi kantongnya dengan pasir, yang mana hanya memberatkan dia tetapi tidak bermanfaat baginya. Orang kalau jalan isi duit ya bagus di kantong, isi uang, itu manfaat walaupun berat. Tapi kalau jalan kemana-mana di kantong isi pasir, dan manfaat. Yang dapat cuma beratnya, capeknya bawa beban. Nah, begitulah orang yang beramal tidak ikhlas, beramal tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, tidak bermanfaat amalannya. Yang dia dapatkan hanyalah capek. Subhanallah. Demikianlah ma'asyiral mustami'at, kajian pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu